Sesaat lagi Anda akan menyaksikan highlight workout 98. Acara ini dipersembahkan oleh Selamat sore dan salam olahraga. Pemirsa, hari ini penyelenggaraan putaran final Piala Dunia Prancis 98 telah menyelesaikan dua partai lagi di babak perempat final. Yang pertama adalah Prancis dengan Italia, kemudian Brasil dan Denmark. Meskipun kami akan menayangkan cuplikan dua pertandingan tersebut, tapi kami tidak membahasnya seperti hari-hari sebelumnya. Sore ini kami akan membahas aspek-aspek di balik penyelenggaraan putaran final Piala Dunia Prancis 98. Untuk itu telah hadir di studio pengamat sosial Bapak Dr. Hotman Siahaan. Selamat sore Pak Hotman. Sore, apa kabar? Tidak melewatkan satu pertandingan pun Pak? Iya, begadang terus. Iya. Daripada sibuk ngomong reformasi, lebih baik nonton sepak bola lah. Iya, baik Pak Hotman. Kelihatannya kurang tidur ini Pak Hotman ini. Pak Hotman, orang bilang karakter sebuah tim, karakter permainan sebuah tim itu tidak pernah terlepas dari kebudayaan negara yang bersangkutan. Ini bagaimana ini? Iya, karena karakter bangsa sebenarnya ditentukan oleh nilai budayanya, tetapi bukan pada nilai budaya yang abstrak, tapi nilai budaya apa yang disebut dengan actual culture itu. Jadi budaya yang menjadi instrumen di dalam perilaku sehari-hari. Katakanlah misalnya karakter tentang disiplin itu sangat kultural, tetapi tidak sekedar abstrak, tapi dia konkret dalam kehidupan macam-macam, termasuk dalam kehidupan untuk membina olahraga. Karena olahraga tanpa disiplin ya nggak ada. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang masih belum stabil misalnya politiknya? Iya, agak sulit untuk menyatakan negara yang belum stabil politiknya pada prestasi. Ada negara yang politiknya tidak stabil, malah prestasinya bagus. Ada negara yang politiknya sebaliknya juga malah tidak bagus. Kita ambil contoh saja. Argentina ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia itu terjadi problem politik. Ada junta militer di sana. Ternyata dia bisa, Luis Cesar Menotti sebagai pelatih bisa membangun sebuah karakter sepak bola yang tidak ada hubungan sama kultur politik. Nah, ini bisa terjadi karena saya kira ada pemisahan. Itu yang mungkin dilihat dari sudut karakter dari sepak bola ini. Oke, bicara tentang kultur politik Pak Hotman ya, kita bandingkan secara ekstrim ya kesebelasan Jerman dengan Belanda. Belanda disebut sebagai tim yang baik, tetapi Jerman sebagai tim yang kuat. Mereka main tanpa basa-basi, sedangkan Belanda masih mengandalkan permainan cantik. Kemudian ada satu tim lagi, Brasil, terkenal dengan tari sambanya gitu misalnya. Itu seberapa jauh kultur ini bisa menjiwai para pemainnya itu? Ya, ada relativitas saya kira di situ Ed ya. Karena dalam budaya kan ada stereotip. Stereotip itu adalah salah satu tipe-tipe yang kita bisa katakan khas dari suatu budaya. Sehingga kita menyatakan bahwa stereotip Brazil pada sepak bola adalah samba. Stereotip Jerman pada sepak bola adalah tim Panzer. Stereotip Argentina, Tenggu, dan macam-macam. Nah, stereotip semacam itu bisa benar, bisa tidak. Karena apa? Karena stereotip itu adalah sebuah idealisasi dari satu karakter tertentu, tetapi orang bisa juga kemudian agak terselingkuh dengan karakter itu. Karena katakanlah misalnya, begitu Brasilia tidak menggunakan stereotip yang dibayangkan orang, jadi kritik. Menang ya menang, tapi gitu. Sama dengan Jerman. Jerman pemain cantik dimarahin orang malah. Iya, baik Pak Hotman. Ini perbincangan menarik, tapi kita harus potong dulu sebentar ini. Baik pemirsa, perbincangan yang mulai menanjak menarik dengan Pak Hotman Siahaan harus kita hentikan karena kita harus melihat cuplikan pertandingan antara Prancis melawan Italia semalam.
Well, France needed a 113th minute golden goal to beat Paraguay, and it's a player bound for the Premiership next season who will lead their attack. Well, Italy may boast the competition's joint top goal scorer, but Christian Vieri could have been playing for the host nation. Yeah, the French system is a very strong back four.